Untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan sesuai dengan semacam silabus per pertemuan yang kemarin sudah saya share di WA Group. Ya, hari ini saya akan bercerita. Nanti tolong juga Anda menyiapkan pertanyaan ya. Jadi mengenai apa sih filsafat itu? Ya, terus kemudian kenapa harus belajar filsafat kita? Ya, apa tujuan belajar filsafat itu? Dan kenapa setiap ilmu itu punya filsafat itu? Bahkan agama pun ada filsafat, filsafat agama. Ya. Jadi artinya agama dijadikan objek pemikiran di situ oleh filsafat itu. Jadi dinalar secara kritis, ya, secara radikal bahkan, ya, secara holistik, ya, dengan pemikiran-pemikiran filosofis itu. Apalagi ilmu ya, kalau ilmu aja agama saja dijadikan objek filsafat, apalagi ilmu. Gitu. Nah, karena itu filsafat ilmu itu ya objeknya ilmu, ya ilmu pengetahuan dan kita pikirkan secara kritis. Kita melihat ilmu itu mungkin selama ini biasa-biasa saja ilmu yang kita pelajari ya seperti itu dari bidang seni, ya Anda sudah merasakan selama S1, ya tetapi di sini filsafat ilmu itu kita menjadikan ilmu kita jadikan objek dan kita kritisi secara filosofis. Nah itu oleh karena itu setiap ilmu pasti based on filosofi. Jadi didasarkan pada filsafat dan perspektifnya kalau kita kaji secara filosofis kita akan mendapatkan insight-insight yang lain yang lebih menarik, lebih penting, mungkin juga belum pernah kita pikirkan kalau kita berpikir filosofis itu. Ya. Atau sama sekali tidak pernah berpikir ke arah sana gitu. Karena itu seperti yang dikatakan ini ya, saya akan membuka screen dulu. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Aristoteles ya, Socrates sorry, Socrates itu mengatakan itu, I cannot teach anybody anything, I can only make them think. Ya itu jelas itu. Ya, jadi Socrates mengatakan saya bukanlah dosen, ya, misalkan dosen atau guru atau ustadz itu ya, ya bukanlah dosen yang mengajarkan sesuatu kepada siapapun, pada mahasiswa saya, katakanlah gitu. Ya, saya hanya ya membuat mereka berpikir. Nah itu. Jadi saya pun juga sama. Ya. Saya bukan mengajarkan sesuatu pada Anda semua tentang sesuatu, tetapi justru melalui filsafat ini saya hanya mengajak Anda untuk berpikir. Ya. I can only make them things. Gitu. Ya ini tujuannya. Jadi kita ini dilatih berpikir di dalam filsafat itu. Ya. Nah, kita kemudian kita lihat eh, apa sih filsafat itu. Dari asal katanya ya dari Yunani ya. Mungkin Anda juga sudah pernah mendengar semua filsafat. eh, Seringkali di hubungannya dengan persoalan yang sifatnya kelokalan itu seringkali disebut dengan falsafah atau falsafat ya. Eh, jadi filsafat itu berbeda dengan falsafah ya. Kalau falsafah itu lebih cara berpikir dalam konteks tradisi etnik ya dari tradisi-tradisi tertentu. Jadi setiap etnis pun juga punya eh, semacam filsafat ya. Jadi itu disebut falsafah biasanya. Jadi falsafahnya orang Jawa, falsafahnya orang Bugis, falsafahnya orang Minangkabau, ya dan seterusnya itu disebut dengan falsafah. Tapi kalau filsafat itu lebih universal karena ada tradisi pemikiran itu ditulis, dikembangkan terus-menerus oleh generasi selanjutnya sehingga menjadi sangat rumit. Itu filsafat. Tapi kalau falsafah biasanya tidak berkembang. Artinya ya diteruskan memang, tetapi hanya diturunkan terus kemudian itu dijadikan norma, ya, norma kehidupan. Ya kadang-kadang disebut falsafah hidup. Ya,
falsafah hidup manusia Jawa. Ya sejak dulu sampai hari ini ya seperti itu aja ya. Jadi itu namanya falsafah. Jadi semacam norma kehidupan sosial itu yang kemudian dipahami sebagai falsafah. Nah, lain dengan filsafat sekali lagi. Filsafat adalah cara berpikir kritis, radikal, bahkan mempertanyakan ulang, ya, sampai juga bisa menggugurkan pikiran-pikiran yang sebelumnya. Ya, itu sifat dasar filsafat. Tapi kalau falsafah tidak. Ya, itu harus dibedakan pengertian itu. Jadi sebenarnya filsafat itu tidak sama dengan falsafah, ya tidak persis sama. Asal katanya itu dari kata Yunani, philosophia. Ya, apa itu maksudnya? Jadi kalau filosofia itu berasal dari kata philos atau philia atau philen, ya sopus ya dari sophia itu dari sopus atau sophia. Nah, mananya ini. Jadi kalau philos adalah persahabatan atau cinta atau love. Kemudian kalau sophia atau sopus adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dengan demikian secara harfiah itu filosofia itu artinya cinta kearifan, cinta kebijakan, ya, cinta hal-hal yang sifatnya apa ya, yang ya bijak, ya, yang normatif gitu. Jadi orang berpikir filosofis itu selalu mencari sesuatu yang hakiki, ya, yang hakiki, yang dianggap bijak, ya, oleh satu individu dan kemudian diakui di dalam satu komunitas. Ya, jadi ini hakikatnya, ya, jadi makna harfiahnya seperti itu. Nah kemudian filosofi itu, ya, atau disebut dengan love of wisdom, ya, cinta kearifan atau kebajikan, kebijaksanaan, kebenaran. Ya. Jadi ada kearifan, kebijaksanaan, bahkan kebajikan, ya, kebenaran itu adalah rohnya filosofi. Karena itu kita nanti di dalam berpikir filosofis ya, dalam hal kita melihat seni dan pendidikan seni itu justru kita mencari apa sih spirit utama dari pendidikan seni. Ya, apa sih spirit utama? Apa tujuan yang paling hakiki dari orang itu perlu dididik seni? Apabila orang itu tidak mengalami pendidikan seni, apa kira-kira terus umurnya pendek? Atau kalau di sebaliknya kalau ada pendidikan seni terus umurnya panjang gitu, terus bebas dari corona itu misalkan itu. Jadi itu kita pertanyakan nanti, apa betul seni itu mengantarkan manusia itu lebih wisdom? Ya. Kan kita selama ini kan hanya dikasih pengetahuan bahwa seni itu mampu menghaluskan rasa. Nah dalam filsafat dipertanyakan, yang dimaksud rasa itu apa dulu? Ya bagaimana cara menghaluskan dan bagaimana kehalusan rasa itu bisa kita identifikasi. Nah, itu kalau filsafat betul-betul dipertanyakan itu. Ya tidak sekedar diterima taken for granted gitu ya. Jadi tidak, oh ya begitu tak. Nah, itu tidak kita berpikir, bukan. Jadi kita harus memikirkan ulang apa betul gitu. Jadi kita di sini nanti belajar untuk menggugat, dalam tanda kutip menggugat. Dalam hal ini adalah mempertanyakan ulang. Ya bukan menggugat dalam arti terus kita rame-rame demo di depan rektorat itu, bukan. Tetapi menggugat keilmuan untuk dipikirkan ulang. Apalagi kalau Anda nanti menggunakan cara berpikirnya kayak Frankfurt School ya, yang semacam Derrida itu ada ketemu namanya filsafat dekonstruksi, ya itu akan menarik itu dijadikan metodologi berpikir. Kita belajar agak lama dulu di era Plato. Ya, filsafat itu dikatakan pengetahuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Ya, Plato mengatakan itu. Jadi pengetahuan, bukan belum menggunakan kata ilmu ya. Jadi pengetahuan manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang betul-betul mendasar. Ya bukan sekedar kebenaran fisik, kebenaran yang hanya tampak secara indrawi, tetapi kebenaran yang hakiki itu ya kebenaran sampai ke metafisik. Ya, karena Plato memang berpikirnya metafisik. Jadi pengetahuan untuk mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang senyata-nyatanya benar. Jadi kebenaran yang betul-betul yang baik metafisik maupun fisik itu
dinyatakan ada kebenaran hakiki di sana. Nah, kemudian yang berikutnya Aristoteles, muridnya Plato, ya. Jadi Aristoteles itu muridnya Plato, murid langsung, ya. Bahwa pengetahuan, ya, kalau sekarang mungkin bisa ditambah ilmu, ya. Kalau dulu Aristoteles masih menggunakan pengetahuan, makanya di situ dikurung itu, mengungkap kebenaran yang meliputi, nah itu lebih jelas kalau Aristoteles ditambah metafisika, ya, metafisika suatu kebenaran yang melampaui realitas, ya, jadi tidak kelihatan secara fisik, yaitu hanya dicapai dengan indera ya, keenam atau apa, ya, berpikir abstrak, ya, ya, jadi yang melampaui realitas yang kita lihat, ya, yang bisa jadi tidak kita alami, misalkan orang Yunani percaya pada dewa-dewa, ya, itu ya percaya saja, tetapi apakah dia mengalami ketemu dewa, ya tidak ada, ya, jadi itu namanya metafisika, ya. Terus kemudian meliputi logika, ya, logika itu berpikir penalaran, ya. Jadi di logika itu ilmu kuno, ya, ilmunya zaman Yunani, ya. Jadi dilatih berpikir sistematis, ya, terus menggunakan aksioma-aksioma, ya, ketetapan-ketetapan yang memang dipakai untuk berpikir, ya. Jadi misalkan ini logika itu misalkan aja setiap orang akan mati, ya, setiap makhluk hidup pasti mati. Itu adalah dalil umumnya. Ya, memang kenyataannya setiap sesuatu yang hidup, ya, pada akhirnya mati. Tidak ada yang orang hidup terus sampai berabad-abad, tidak ada. Jadi orang itu atau makhluk yang lain, ya, asal itu hidup itu pasti hukumnya secara natural atau sunatullah itu mati. Ya. Itu yang disebut dengan deduktif. Ya. Kemudian kita bisa menyebut satu-satu secara induktif. Dari itu rumus umumnya, kemudian kita melihat gejala. Oh, si A manusia, maka dia mati. Si B manusia, maka dia mati. Si C sapi, karena dia hidup, maka mati. Si D kucing, karena dia hidup, maka dia mati akhirnya. Ya, jadi artinya aksioma umum tadi, terus kemudian dicek pada satuan-satuan yang lebih mikrokosmik, ya, artinya lebih kecil, maka kemudian itu disebut benar secara logika, ya, secara logika. Nah, ini nanti logika itu juga ada yang logika yang disebut dengan postulasi, logika yang sudah postulat yang tidak bisa digugat lagi, ya, karena itu semacam order in universe, jadi keteraturan alam sudah otomatis di alam itu, dan artinya itu sudah kodrat, ya, kodrat penciptaan alam, ya. Misalkan matahari terbit dari timur, ya, dari timur menuju barat, ya, karena perputaran bumi, ya, di porosnya mengelilingi matahari itu itu tidak searah, ya, makanya kita melihatnya matahari yang ada di tengah tata surya itu seperti berlawanan arah, seperti kita naik kereta api itu, ya. Ibarat kereta api itu buminya yang bergerak, oh, ya. Nah, lalu kemudian pohon-pohon di sekitarnya yang sebenarnya diem itu ikut bergerak juga itu, dan itu berlawanan arah. Ya, kalau Anda naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta, maka tiang-tiang yang ada di sekitar itu akan seolah-olah bergerak ke timur. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambarannya, dan postulasi itu adalah sesuatu yang sudah sunatullah, ya. Matahari terbit dari timur menuju barat. Nah, nanti kalau suatu saat matahari tiba-tiba mencunggul dari barat, terus menuju timur, lah itulah kita menunggu trompet Israel itu, ya. Nah, jadi sudah kiamat sudah. Nah, tapi kapan itu, ya, kita tunggu aja. Karena itu bagian dari iman, ya kan? Di dalam rukun iman, ya, kita harus percaya penuh adanya hari akhir, ya. Ya, itu sekali lagi dari logika itu permainannya ke sana, dan itu ada ilmunya sendiri. Yang berikutnya membahas etika, filsafat moral, ya, etika itu. Jadi moral itu juga ada filsafatnya. Dan yang terakhir adalah membahas estetika, ya, filsafat keindahan. Nah, kita ini bahas khusus nanti, ya. Jadi
sebenarnya ruang lingkup pengetahuan untuk mengungkap kebenaran itu ternyata melalui ini, melalui metafisika, yang nanti juga di metafisika itu ada agama di sana, ya. Kemudian logika, logika itu ilmu pengetahuan, ya. Kalau sekarang akhirnya jadi ilmu pengetahuan karena semua ilmu pengetahuan basisnya logika, ya, berpikir logik, ya. Kemudian etika itu adalah moral, ya, filsafat moral. Ya, kemudian yang berikutnya adalah estetika atau filsafat keindahan. Ya, berbeda dengan filsafat seni, ya. Ini mahasiswa saya dengar masih sering keliru. Filsafat keindahan tidak sama dengan filsafat seni. Ya, jadi kalau filsafat keindahan itu lebih luas cakupannya karena ada keindahan alam, ya, dan kalau keindahan seni itu ya hanya seni objeknya, buatan manusia. Jadi itu yang disebut dengan filsafat seni nanti. Kalau estetika itu filsafat keindahan yang dimana yang dibahas adalah keindahan alam dan keindahan seni lah. Keindahan seni itu masuk pada terminologi sendiri yang disebut dengan filsafat seni, philosophy of the art. Nanti kita bahas. Nah, kita nanti sebenarnya mata kuliah estetika yang kita kuliahkan ini lebih kepada filsafat seni, ya, karena kalau estetika itu kita terlalu terlalu luas, ya, terlalu luas, maka nanti kita langsung membahas tentang filsafat seni. Oke, yang berikutnya ada orang lain yang kemudian lahir jauh setelah Aristoteles, ya, itu ini lahirnya di abad 15-an, ya. René Descartes. Yang bacanya René Descartes, bukan Descartes, tulisannya Descartes tapi bacanya Descartes. Ya, René Descartes. Ya, dia mengatakan filsafat itu kumpulan semua pengetahuan yang menyangkut manusia, alam, dan Tuhan sebagai pokok penyelidikan. Nah, ini. Yang menarik di situ, coba ada kata-kata kumpulan semua pengetahuan yang menyangkut satu manusia, ya, dua alam, tiga Tuhan. Nah, ini diungkapkan oleh Descartes itu abad 15 di mana Descartes kita tahu di dalam sejarah Barat, dia adalah orang yang memproklamasikan fungsi penalaran. Jadi dia pernah punya adagium yang sangat terkenal, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ya, cogito ergo sum. Aku berpikir maka itu ada. Karena hakikat manusia itu berpikirnya itu. Kalau tidak berpikir namanya bukan manusia. Ya. Jadi aku berpikir karena itu aku ada. Karena tidak berpikir, ya, maka sesungguhnya kita tidak ada. Orang itu tidak ada. Nah, makanya saya mendorong Anda untuk terus berpikir agar Anda dianggap ada. Jadi kalau Anda tidak berpikir dan berpikir Anda itu tidak diaktualisasikan dalam karya, misalkan karya ilmiah, nulis buku, maka dianggap anonim terus, sekalipun doktor, sekalipun magister. Ya, jadi seorang magister, seorang doktor itu dianggap ada apabila ada jejak pemikirannya. Ya, kalau enggak ya dianggap enggak ada. Ya. Ya, itu sudah tradisi keilmuan, makanya ini harus Anda upayakan betul. Anda setelah lulus magister itu justru harus makin makin luar biasa dalam menulis, ya. Jadikan menulis itu sebuah tradisi. Ya, tradisi setiap hari paling enggak satu halaman Anda menulis. Menulis apa saja dulu, ya, dari hal yang kecil-kecil sampai akhirnya yang serius. Ya, silahkan dibiasakan seperti itu. Terus kemudian kalau bekerja pas mengajar misalkan, ya, upayakan direkam. Dari rekaman itu, ya, Anda dapat data, ya, yang banyak sekali. Ya, kalau Anda misalkan sekarang posisinya juga mengajar gitu, ya, setiap mengajar silahkan direkam. Ya, sekalipun tidak pakai video tapi rekaman biasa, ya, di HP Anda itu, nanti Anda masukkan di laptop Anda terus ditulis. Ya, jadi setelah direkam kemudian dikeluarkan dalam bentuk tulisan. Ya, dalam bentuk tulisan. Nah, kalau sudah dalam bentuk tulisan dan itu katakanlah Anda mengajar satu semester di sekolah, maka Anda sudah dapat data satu semester itu. Ya, dan setelah itu nanti bisa langsung diedit, dijadikan buku. Ya, jadi hasil-hasil omongan itu
ya kemudian diedit, ditransfer ke bahasa tulis. Ya, di bahasa tulis distrukturkan ulang sesuai dengan sistematika yang Anda kehendaki, sudah jadi buku. Jadi setahun itu bisa satu buku muncul. Ya. Sebagian buku saya itu muncul dari rekaman-rekaman begini ini. Rekaman seminar, rekaman kuliah, ya kadang-kadang rekaman sendirian di ruang kerja saya di rumah. Ngomong aja gitu saya rekam. Ya ngomel, pokoknya namanya soliloquy, ngomel sendirian. Ya, itu sebelum saya nulis saya ngomong aja gitu. Setelah saya dengarkan terus saya cari insight-nya, highlight-nya di situ. Sudah saya bahasakan tulis cepat sekali itu untuk memancing hasrat kita menulis. Kalau kita kesulitan menulis untuk mengawali satu kalimat, ngomel saja direkam, ya. Jadi silakan Anda yang ini yang terutama yang biasanya yang tradisi penciptaannya kuat, seringkali kurang kurang apa ya, kurang terampil menulis. Caranya yaitu, caranya apa yang Anda maksudkan dengan mencipta itu silakan diomongkan itu, direkam, terus setelah itu disistematikan. Itu jadi sudah. Ya, jadi sebuah tulisan. Jadi pengalaman kita harus dibiasakan untuk didokumentasikan. Ya. Silahkan kalau nanti namanya ini ya pandemi sudah selesai, Anda akan mendatangi tempat saya yaitu Omah Mikir, ya sudah bisa diskusi di Kota Batu ya. Saya sudah menyiapkan tempat, Insya Allah Desember sudah jadi. Ya di sini ada sekitar 10-an ribu lebih buku, kemudian jurnal-jurnal ilmiah, ya kemudian majalah-majalah seni, ya lalu rekaman-rekaman, video-video, e-book, e-katalog dan seterusnya. Itu ya lumayan lah untuk ukuran dosen PNS sudah lumayan punya referensi cukup banyak itu ya. Dan saya membaca itu tidak hanya seni rupa ya, banyak sekali yang saya baca termasuk pengetahuan seni pertunjukan dan sebagainya itu ya saya kumpulkan juga dari berbagai teman ya, dari isi Jogja, isi Denpasar, isi apa itu isi Surakarta ya. Ketika saya melakukan akreditasi ke berbagai tempat itu, ya saya biasanya dioleh-olehi buku. Ya kalau enggak buku, saya enggak mau bawa. Jadi saya mau bawa kalau kenangannya itu buku. Ya. Jadi kalau dioleh-olehi keripik, saya enggak mau bawa. Karena sudah enggak ada yang makan di rumah. Ya. Jadi saya sudah kasih syarat. Kalau Anda mau mengasih kenang-kenangan saya, syaratnya satu, hanya buku yang bisa saya bawa. Kalau yang lain enggak, ya sudah, saya mohon maaf kalau yang lain. Misalkan saya dikasih kain gitu, enggak. Sudah terlalu penuh almarinya. Gitu. Kenapa? Ya karena buku itu bagi saya sangat berharga. Sekalipun mungkin buku itu enggak ada kaitannya dengan ilmu saya. Misalkan kayak ilmu etnomusikologi, itu kan bukan ilmu saya. Ya tapi karena saya mengakreditasi etnomusikologi, saya dikasih etnomusikologi tak bawa semua. Apaan itu ke USU, Universitas Sumatera Utara, di Magister S2 saya dibawai hasil-hasil risetnya teman-teman dosen etnomusikologi. Ya, itu masih banyak di sini. Jadi di isi Surakarta itu juga saya ke etno. Ya, juga minta buku. Ya kalau lain-lain saya enggak mau udah. Pokoknya hanya buku aja yang bisa saya bawa. Pernah agak gila membawai saya sampai 2 karung. Itu. Jadi karena saking banyaknya ya sampai 2 dus bukan karung ya. 2 dus aqua begitu sehingga saya kan tidak mungkin saya bawa karena terlalu berat terus dipaketkan. Ya saya paketkan pakai tiki. Ya. Jadi betapapun kita harus betul-betul mengumpulkan data ya. Data itu jangan jangan dibuang sebelum kita tahu gunanya. Pokoknya kumpulkan aja dulu. Nanti tahu akhirnya lama-lama ya tahu gunanya. Ini ternyata akhirnya berguna. Setidaknya untuk mahasiswa. Ya. Oke, saya teruskan. Yang berikutnya ini ya, filsafat adalah akhirnya kita bisa mendefinisikan filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan tentang kebijaksanaan atau kearifan melalui proses berpikir rasional, logis, ilmiah, ya belakangan nanti ada filsafat kritis ya, filsafat ilmu itu memang ilmiah yang mendalam dan bebas. Ya, bebas ya. Jadi mendalam dan bebas. Maksudnya tidak terikat oleh tradisi, tidak terikat oleh dogma dan tidak terikat bahkan oleh agama.
Ya, dilandasi prinsip mencari kebenaran. Nah, jadi bebas itu artinya begini ya, bukan terus agama ditolak itu bukan ini. Memang dalam Barat memang akhirnya ada yang filsuf yang sampai akhirnya menegasikan agama. Ya, sampai yang ada kata-kata yang terkenal yang tapi Anda harus betul-betul memahami betul karena bukan maksudnya itu. Misalkan Tuhan telah mati. Ya, jadi yang dikatakan oleh Nietzsche, ya, Friedrich Nietzsche itu pernah mengatakan Tuhan telah mati. Tuhan yang dimaksud di situ adalah sebenarnya lembaga agama. Ya, lembaga agama pada saat itu, terutama agama Kristiani ya di Barat yang waktu itu di abad pertengahan, ya itu sangat mendominasi peradaban Eropa sehingga kebebasan berpikir itu tidak dimungkinkan waktu itu. Mulai abad 3 sampai abad ke kurang lebih abad 13, ya kan cukup lumayan, 10 abad manusia Eropa itu berada di dalam masa gelap. Ya, mereka sendiri yang menyebutkan Dark Age itu. Ya, jadi masa gelap. Karena itu Nietzsche yang lahir yang berikutnya abad ke-19 ya sampai abad 20 itu ya dia mengatakan itu belajar dari sejarah sebelumnya ya ternyata lembaga agama itu tidak membuat orang bebas berpikir ya karena itu dia sampai mengatakan sekarang Tuhan tidak boleh ikut campur artinya Tuhan telah mati demi kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi demi kemajuan ilmu pengetahuan oleh orang Barat Tuhan itu diminta istirahat, ya. Jadi Tuhan diminta istirahat di ya di singgasananya sana, tidak usah ikut campur pada ilmu pengetahuan. Jadi serahkan kekuasaanmu pada kami ilmuwan-ilmuwan ini akan kami apa itu buktikan bahwa semua yang kamu ciptakan itu engkau ciptakan itu adalah bisa bermanfaat untuk hidup. Ya. Itu sampai seperti itu. Ya. Tapi lagi-lagi itu sebenarnya itu karena traumatik pada sejarah sebelumnya. Nah kalau kita tidak memahami itu, konteks berpikirnya Friedrich Nietzsche, itu kita langsung, wah ini ateis, ya, tidak begitu. Ya. Jadi gara-gara kita kurang baca filsafat, sejarah filsafat barat. Ya. Silahkan Anda membaca bukunya Bertrand Russell, ya, judulnya itu History of Western Philosophy. History of Western Philosophy. Ya, sejarah filsafat barat. Bukunya gede banget itu. Bukunya gede, tapi kalau Anda mampu membaca dan sampai akhir, Anda banyak mendapatkan bagaimana Barat itu berpikir, ya, mulai dari Yunani sampai abad 20. Ya, memang itu buku yang menceritakan perkembangan berpikirnya orang-orang di Barat di situ. Nah, yang berikutnya kita lihat ini. Apa sih yang mendorong manusia untuk berfilsafat itu? Ya, apa yang mendorong kira-kira menurut Anda? Sebelum saya jelaskan. Yang bisa bersuara silahkan dibuka ya mic-nya. Ingin tahu, Pak. Ya, ada rasa ingin tahu yang tinggi, ya, high curiosity. Ya, oke. Apalagi? Ya, silakan. Dan permasalahan sosial, Pak. Ya, karena menghadapi realitas sehari-hari ya, pengalaman sosial yang membutuhkan cara pandang yang khusus, yang khas, yang kritis, yang holistik itu maksudnya ya? Iya, Pak. Ya, oke. Yang berikutnya, ada lagi? Masalah politik. Politik, ya bisa, ya oke. Jadi karena mungkin hal-hal yang sifatnya, ya memang politik itu begini ya. Posisi politik itu Anda jangan alergi dengan politik. Ya, Anda kalau melihat politik jangan terus yang dilihat perilaku partai itu. Ya, partai itu politik praktis. Tetapi sebenarnya politik itu sangat bijak ya. Politik itu sebenarnya seni untuk mengakomodasi seluruh pikiran manusia untuk maju bersama. Jadi politik itu seni memanage pikiran manusia, ya, yang dipakai untuk dasar maju bersama ke depan. Nah, dalam politik praktis akhirnya itu dikianati itu definisi itu. Ya, seringkali dikianati ya prakteknya ya seperti itu. Ya. Kalau mau pilkada aja datang ke rumah-rumah yang ngasih-ngasih sembako, ngasih apa, ya nanti setelah jadi lupa semua janjinya itu. Ya, itu karena politik praktis hanya demi kekuasaan.
Ya. Nah, kita cek coba sekarang. Yang mendorong manusia untuk berpikir, nah ini, satu, sudah benar tadi. Ada keingintahuan, ya. Ada keheranan yang luar biasa pada semesta ini. Makanya nanti menciptakan filsafat alam. Karena itu dia, wah, kenapa ya matahari kok terbit dari timur ke barat? Kok enggak sekali-sekali dari utara ke selatan? Itu dipikir betul. Mereka dulu kagum seperti itu, belum ada alat untuk membuktikan, belum lahir ilmu fisika, astronomi. Kalau sekarang ya biasa karena itu bisa mudah dijawab oleh anak SMP aja bisa jawab itu. Karena sudah ada mata pelajaran geografi, ilmu pengetahuan sudah membuktikan. Bayangkan dulu belum ada ilmu pengetahuan ketika manusia ingin tahu jawabannya, kenapa terjadi gerhana, misalkan gerhana bulan, gerhana matahari. Orang Jawa kan bingung. Akhirnya dianggap itu dimakan raksasa ya si bulannya itu karena ketutupan bayangan bumi ya. Jadi hitam yang ada di bulan itu adalah bayangan bumi karena bumi itu berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari. Maka ketika matahari bersinar lalu bayangannya masuk ke bulan. Nah, hitam itu disitulah adalah bayangan bumi dan itu bisa dijawab setelah ilmu pengetahuan berkembang. Ya kan? Nah, karena dulu belum, mereka sangat keheranan itu. Ya, kemudian dianggap ada raksasa makan bulan. Akhirnya kita dulu, saya masih kecil tuh, oleh nenek moyang saya itu diminta keluar rumah langsung membunyikan apa saja sudah. Ya, ketemu kentongan-kentongan, terus ibu-ibu menabuh lesung bersama-sama. Saya masih ingat masa kecil saya waktu saya usia SD itu masih seperti itu. Kalau ada gerhana itu. Ya, dan kita disuruh bangun semua dan harus keluar rumah seolah-olah kita menyaksikan raksasa yang betul-betul besar semua. Saya berimajinasi, wah sampai makan bulan. Ya karena terus dikentongi begitu ya. Katanya raksasanya takut, kemudian lari, ya sehingga bulannya akhirnya bersinar ya. Ya memang ya karena bumi bergerak terus ya kan, terus bergerak sehingga menghilang, akhirnya tidak ada bayangan ya. Itu baru kita tahu jawabannya setelah kita sekolah sampai SMP. Guru geografinya cerita, SMA-nya cerita, akhirnya oh alah tiba ya sih bian-bian ini. Tapi itulah cara manusia dulu sebelum ada ilmu pengetahuan itu untuk mencari tahu itu. Ya. Makin hari ilmu pengetahuan itu makin membuka tabir misteri yang dulu dianggap misteri, sekarang sudah biasa saja ya. Jadi keingintahuan, ada keheranan, ada curiosity itu. Yang berikutnya ada kesangsian. Jadi karena sanksi, karena ragu, karena dianggap tidak pasti, maka orang memikirkan segala sesuatu. Kalau semuanya sudah pasti, mungkin orang itu tidak perlu berpikir ya. Katakanlah kita semua namanya mati sudah ditentukan, sudah diumumkan. Nanti tanggal sekian, pukul sekian, Anda mati. Apa yang kita lakukan? Ya, kita kan tidak asik hidup itu kalau sudah dipastikan itu ya. Justru dibuat ada sesuatu yang misteri itu, kita setiap hari bersiap untuk menjemput mati kan gitu. Nah, itu yang menarik, akhirnya ada filsafat tentang kematian. Ya. Kalau sudah pasti, wah tidak asik, guys. Misalkan sebelum kita nikah terus sudah disebut jodoh kita itu siapa, nanti orang mana, anaknya siapa. Begitu kita lahir sudah diumumkan, Saudara Juli, Anda nanti berjodoh dengan ini, anaknya ini, umur sekian, anaknya sekian nanti, wah gak asik deh. Ya gak asik. Ya. Jadi terus tidak punya visi, tidak punya cita-cita, karena sudah semuanya pasti. Ya itulah. Jadi ini yang kemudian ada konsep qadha dan qadar dalam kalau Anda Muslim, pasti percaya dengan itu. Ya. Jadi yang adanya kesangsian, keraguan, ketidakpastian atau uncertainty itu yang membuat kita berpikir. Nah, yang berikutnya adanya kelemahan ya, justru adanya kelemahan, ada kekurangan, ya, ada keterbatasan, limitation ya di dalam berpikir kita, ya, dalam kita memahami sesuatu, ya, maka ilmu pengetahuan itu terus berupaya untuk menggali terus. Karena ilmu itu tidak bisa menjawab seluruh problem hidup ya, karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dijawab oleh ilmu. Jadi justru ada limitation itu, maka filsafat itu terus berjalan, terus
melihat segala sesuatu tuh dengan makin mendalam, makin rumit. Nah, kemudian yang berikutnya secara mendasar ya, ini kata Aristoteles ditegaskan manusia itu dikodratkan untuk selalu ingin tahu. Jadi manusia kata Aristoteles memang kodratnya itu makhluk yang selalu ingin tahu. Itu kan berbeda dengan hewan. Hewan itu kan tidak pernah. Misalkan pagi-pagi diem merenung, terus memikirkan sesuatu, tidak ada hewan kayak gitu. Kalau ada hewan kayak gitu, wah buyar kita, ada saingannya itu ya. Ya, jadi tetapi di dalam hal filsafat alam sesungguhnya manusia itu ya hewan, ya disebut dengan zoon politiken. Itu adalah hewan yang bermasyarakat, hewan yang berpolitik. Yang politik di situ artinya bermasyarakat, yang berkehendak. Ya, jadi eh, manusia pun adalah sesungguhnya juga hewan. Nah, kita kemudian menjadi berbeda dengan hewan karena halo, halo, halo. Halo, bisa dengar suara saya? Halo Pak. Iya, Pak. Ya, ya. Ini tiba-tiba putus Bisa. sebentar. Ya. Coba ini oke. Sampai mana tadi? Ya, ini. Jadi manusia dikodratkan untuk selalu ingin tahu. Ya, zoon politiken. Sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah, Bisa, Pak. PT saya ya. Ya, manusia dikodratkan untuk selalu ingin tahu. Ya. Jadi karena kita dikasih pikiran, maka selalu bertanya. Ya. Ini yang saya minta pada Anda. Anda setiap hari itu dibiasakan selalu bertanya. Ya, jadi kalau membaca medsos misalkan, ya jangan langsung percaya, harus bertanya. Ya, apalagi pasca itu kalau membaca medsos terus langsung ikut-ikut emosi itu, waduh itu berarti tidak pernah berpikir filsafat itu. Ya, jadi manusia Indonesia sekarang ini kan manusia sensitif ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngeritik, sedikit-sedikit komen. Ya, di medsos itu kan kelihatan ya, semua orang kayak pinter semua gitu. Ya, enggak ada ruang lingkup keilmuannya ikut komentar itu. Itu karena medsos itu adalah kebebasan yang menurut saya unlimited itu ya. Siapapun bisa komen di situ, sekalipun bukan keahliannya. Nah, jadi yang dimaksud berpikir filosofis itu mempertanyakan kenapa, jadi dipikirkan, terus cari data. Misalkan isu COVID ya, kenapa sih COVID kok enggak menunjukkan grafik yang mendatar, terus naik, jumlah kematian naik, jumlah yang tertular juga terus naik. Ya, itu kenapa? Jangan langsung komentar, pemerintah brengsek, pemerintah tidak bisa ngurus dan seterusnya. Sementara Anda tidak tahu ini latar belakangnya. Harus diuji dengan berbagai penjelasan pemerintah didengarkan, penjelasan DPR dijelaskan, penjelaskan apa ini task force yang khusus menangani COVID dijelaskan, dari ahli-ahli didengarkan, ya dari para komentator didengarkan. Setelah itu baru diambil kesimpulan. Oh ternyata ada begini gitu. Ya, itu kalau kita mau bertanya. Dengan bertanya itu kita berusaha mengumpulkan data. Jadi nanti akan kita menemukan jawabannya. Sekalipun jawaban itu kita simpulkan. Tetapi simpulannya itu berdasarkan data yang kita kumpulkan. Jadi jangan mudah komen. Ya, apalagi kalau itu bukan keahlian kita. Ya, jadi kita harus melatih pikiran kita itu setiap hari seperti itu. Ya. Saya setiap hari ya sebelum jam 7 itu jam setengah 7 harian Kompas di tempat saya sudah datang. Ya, saya selalu di depan rumah itu menunggu Kompas datang.
sambil minum kopi di teras. Ya begitu Kompas datang, saya langsung buka halaman headline di depan. Ya setelah baca saya skimming aja, saya bukain sebentar, gitu. Saya lihat lalu tajuk rencana Kompasnya tentang apa hari itu, kemudian lalu artikelnya opini apa. Ya setelah itu saya tutup. Nanti saya baca malam. Ya. Sekedar untuk cari tahu aja hari ini apa ini yang menjadi sorotan harian Kompas, di mana koran yang menurut saya paling oke di Indonesia. Ya, itu setidaknya saya sudah di pikiran sudah bertanya-tanya itu. Ya, nanti juga sebagian data dari Kompas itu saya cek di internet. Ya, saya lihat, saya bandingkan informasi yang sama, saya bandingkan dengan di media yang lain, terutama di internet. Nah, dari situ akhirnya saya terbiasa mengambil sesuatu secara kiri kanan. Jadi side boot cover, ya apa? Jadi mempertimbangkan kedua sisi. Ya. Oke, yang berikutnya apa ini? Ya, manusia mengungguli makhluk-makhluk lain, ya, termasuk mengungguli hewan tadi, karena memiliki 3 potensi. Kira-kira menurut Anda apa? 3 potensi manusia sehingga kita ini bisa mengungguli makhluk lain. Silahkan dijawab. Berakal, Pak. Berakal, oke, 1. Apa lagi? Rasa. Rasa. Perasaan. Perasaan, punya perasaan. Ya, gimana? Ada lagi? Berpikir, Pak. Berpikir. Apa lagi? Kemampuan yang lebih. Punya kemampuan yang lebih. Ya. Lebih apa? Lebih dangkal. Lebih unggul daripada Lebih unggul. Ya. hewan. Jadi coba itu direnungkan ya. Jadi manusia mengungguli makhluk-makhluk lain karena memiliki 3 potensi. Potensi itu tentu 3 potensi yang paling mendasar dari kita dibandingkan dengan yang lain. Apa saja kita cek. 1, pikiran, oke, betul. Ya, jadi pikiran, karena kita punya pikiran, ya maka kita bisa menimbang-nimbang nilai kebenaran. Ya kalau kayak ayam kan tidak bisa, ya bekas anaknya sendiri kalau sudah kelihatan besar ya disikat oleh ayam ya, karena dia tidak punya pikiran, ya makanya kelihatan asik itu langsung, dah oleh ayam udah langsung disikat lah. Kalau orang manusia menggunakan kayak gitu kan terus wah kayak kewan gitu, ya jadi itu karena apa? Karena tidak punya pikiran, ya. Karena tidak punya pikiran maka ya logikanya tidak ada. Ya, dia tidak bisa mempertimbangkan segala sesuatu secara logik gitu. Jadi fungsi berpikir itu sangat penting. Ini yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan yang kedua, betul, punya perasaan. Punya perasaan. Nah, perasaan inilah yang nanti kita punya seni. Ya, karena hewan juga tidak punya seni, yang lain-lain tidak punya seni. Kita punya sejarah seni, bahkan manusia itu dibedakan dengan makhluk lain karena kita punya nilai keindahan atau estetika. Nah, jadi, nah kemudian yang berikutnya adalah, kita punya kemauan ya untuk hidup baik, ya. Artinya kemauan itu nanti didasarkan untuk nilai-nilai kebaikan, ya. Dan nilai-nilai kebaikan itulah yang kemudian nanti ada muncul ilmu yang disebut dengan etika. Jadi ada logika, itu nanti yang mengantar ke ilmu pengetahuan, ya. Tradisi keilmuan itu ada di logika. Kemudian tradisi berkesenian itu ada di estetika. Dan tradisi hidup rukun, hidup baik, saling menghormati, toleran itu ada di etika di situ. Jadi logika adalah filsafat, nanti arahnya ke filsafat ilmu. Ya, estetika itu arahnya nanti ke filsafat seni, ya, etika itu filsafat moral. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa seni itu hukumnya wajib diajarkan. Ya. Jawabannya apa? Kalau kita lihat ini jawabannya apa? Kenapa seni itu wajib diajarkan? Karena potensi ciri khasnya manusia, Pak. Iya, itu. Nature-nya manusia. Betul, ya, 100. Jadi karena
potensi dasar manusia itu di dalamnya ada estetika. Ya, karena itu seni wajib diajarkan. Karena kalau tidak, jomplang manusia itu. Katakanlah Anda ngajarkan hanya logika gitu aja. Yang estetika enggak, apalagi etika enggak usah diajarkan. Ya, nanti yang di sini akhirnya jadi manusia jadi-jadian, manusia robot. Ya. Bentuknya sih kayak manusia, tapi hakikatnya tidak. Manusia yang kehilangan humanitas, nilai-nilai kemanusiaan. Ya, itu biasanya kalau orang yang pinter sekali, ya pinter sekali, memang pinter memang. Pinter dalam artinya dia menguasai ilmu pengetahuan banyak, tetapi dia tidak memiliki sense of aesthetic. Dia juga tidak punya kepekaan etis. Ya, akhirnya dia tidak bisa menikmati hidup dalam ruang sosial yang merdeka seperti ini. Ya, dia menyendiri, hidup sendiri, dalam pikirannya sendiri. Ya, lalu dia membenarkan caranya sendiri gitu. Itu karena dia tidak menggunakan perasaan dan etikanya di situ. Makanya manusia yang baik adalah manusia yang menggunakan 3 kekuatan ini, mengembangkan 3 potensi ini. Nah, dengan demikian sistem pendidikan yang baik, kalau kita bicara sistem pendidikan, harus 3-tiganya itu seimbang. Mendidik ilmu oke, mendidik seni oke, mendidik etika oke. Oleh karena itu nanti menjadi manusia yang kafah, ya, manusia yang memiliki potensi semuanya itu ada di situ, di dalam dirinya. Ya tentu setiap potensi itu ada yang sangat menonjol, tetapi bukan berarti yang lain hilang. Tapi memang ada yang sangat menonjol, mungkin ada yang sangat menonjol di estetika. Artinya punya bakat seni yang luar biasa. Tetapi bukan berarti kehilangan logika. Bukan berarti kehilangan etika. Ya. Jadi ada yang mungkin sangat menonjol di etika, akhirnya jadi ahli agama, jadi ustadz, jadi pengkhotbah dan seterusnya. Ya, tapi bukan lagi-lagi juga bukan berarti kehilangan logika sama estetika. Ya. Dan seperti itu. Jadi memang ada dari 3 potensi itu ada yang sangat kuat di satu sisi, atau mungkin kuat semua, atau 2 yang kuat, ya, atau rata-rata. Ya, bisa terjadi seperti itu pada setiap orang. Oleh karena itu, guru seni ke depan itu, ya kalau Anda ini harus dipahami kekuatan siswa Anda itu potensi yang paling utama, yang paling menonjol apa? Yang di logika kah, di estetika kah, atau di etika? Ya, ini yang harus dieksplor, diketahui di dalam pendidikan. Nah, ini bisa diketahui kalau pendidikan itu memang heart to heart ya, jadi dari hati ke hati. Ya, kalau dari daring ke daring itu enggak bisa. Ya. Kalau daring ke daring kayak kita ini enggak bisa loh. Saya enggak tahu Anda ini potongannya kayak apa, apalagi belum pernah kenal itu. Ya enggak ngerti itu potongan Anda itu kayak apa. Anda juga tidak tahu saya. Ya, taunya hanya sebatas wajah yang muncul di layar kecil gini aja. Ya, ya itu pendidikan itu enggak bisa melalui daring. Daring itu hanya sementara darurat saja, oke. Ya sesekali boleh, tetapi kalau setiap hari ini seperti ini, ya pernah dicoba ya di sebuah perguruan tinggi di Jawa Barat. Sekolahnya itu seumur-umur enggak tahu dosennya. Ya. Jadi taunya ya dari layar begini, ya tahu dari layar begini. Dan setelah itu lulus, singkat cerita terus lulus. Dan tidak pernah tahu rektornya, tidak pernah tahu ketua jurusannya, tidak pernah tahu siapapun lah yang berhubungan dengan dia selama sekolah itu tidak ada tahu. Terus lulus, ya kemudian dapat ijazah, terus bekerja di Sumatera. Bekerja di Sumatera, ya di Sumatera, di Medan, ya sudah di Medan. Pada suatu hari dosen itu bersama saya kebetulan tugas, ya terus datang ke sana. Kebetulan di perguruan tingginya dia itu ternyata si dia menyapa itu bahwa dia mengaku mantan mahasiswanya. Nah dosennya kaget, loh kapan saya tidak pernah punya mahasiswa kamu, itu siapa kamu? jadi ternyata itu akibat pendidikan daring semua. Ya jadi tidak pernah terjadi kontak fisik ya, terjadi ini ya, jadi tidak lupa gitu ya. Jadi memang dia sama sekali tidak bisa mengingat. Ya karena waktu kuliah daring itu dia pun ya hanya tampil begini. Ya tampil seperti ini dan setelah itu sudah tidak ingat-ingat lagi gitu. Ya jadi membimbing tesis pun juga pakai daring waktu itu. Ya jadi
seperti biasanya datang face to face lalu bisa bergurau dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian eksesnya seperti tadi. Ya. Jadi sekali lagi ini namanya darurat, okelah kita tempuh aja agar kuliah ya tetap jalan. Oke, yang berikutnya ini, saya akan bercerita sedikit tentang 6 gaya orang berfilsafat ya. Siapa tahu Anda juga akan mendapatkan banyak buku yang cara menulis filsafat itu bermacam-macam ya. Cara menulis filsafat itu bermacam-macam. Ya, ada sekitar 6 gaya lah. Ya, styles of philosophizing. Nah, satu ini terkait dengan nilai sastra. Ya, jadi biasanya ada seorang filsuf menulis filsafat itu gayanya seperti sastra. Jadi artinya bukan seperti sastra, memang menulis sastra, tetapi di dalamnya banyak filsafatnya. Seperti yang dilakukan ini, ya Sartre. Ya, ini seorang novelis dari Prancis, ya, Paul Sartre. Ya, seorang novelis dari Prancis. Sartre di situ. Nah, itu novel-novelnya itu tentang eksistensialisme, bagaimana manusia itu punya keinginan eksis sebagai manusia yang tidak ada hubungannya dengan pengaruh Tuhan. Ya, Tuhan itu di mata Sartre tidak ada kaitannya dengan eksistensi manusia hidup sampai akhirnya dia mati. Bahkan mati itu dipahami hanya sekedar karena keterbatasan fisik. Ya, karena keterbatasan fisik bukan kembali kepada yang maha kuasa. Ya. Itu novel-novelnya itu luar biasa itu, dalam arti penggugatan terhadap nilai-nilai itu sangat mendasar. Ya, itu dilakukan oleh Sartre melalui novel-novelnya. Lalu Russell, ya, kemudian Iqbal. Kalau Iqbal lebih kepada sastra yang filosofis, terutama pada tasawuf, ya. Jadi Iqbal melalui puisi, ya puisi-puisi Iqbal itu ke tasawuf ini orang yang sangat terkenal sekali di dalam filsafat Islam. Kemudian yang berikutnya ada yang bergaya ini terkait dimensi ideologi, sosial, politik. Ya, jadi dia menulis itu langsung masuk ke tema-tema utama ya yang terkait dengan dimensi ideologi, sosial, politik. Seperti yang dilakukan oleh Karl Marx, ya, Rousseau, lalu Hobbes. Ya. Jadi Marx, Rousseau, dan Hobbes itu bapak filsafat sosial atau politik. Ya. Yang nama yang pertama ini Karl Marx ini dulu di era Orde Baru ditakuti oleh pemerintah. Jadi kalau sudah mendengar kata Marxisme gitu udah takut aja. Dianggap kalau membaca Marxisme itu kita langsung jadi komunis semua gitu. Padahal isinya ajaran Karl Marx arahnya tidak ke sana gitu ya. Jadi ini karena ketakutan politik jadi sesuatu yang kalau disikapi secara politik, apalagi kalau politik hanya orientasinya pada status quo, mempertahankan kekuasaan secara absolut, maka segala sesuatu yang dianggap mengancam, yang akan menularkan cara berpikir kritis, dan manusia nanti bisa menggugat ABC, nah itu kemudian buku-bukunya banyak yang tidak boleh terbit, tidak boleh beredar, ya bahkan dilarang secara resmi oleh pemerintah. Ya termasuk bukunya Karl Marx ini. Ya, sekarang bebas ya, sekarang ini bebas sekali, mau membaca apapun oke sekarang ini. Ya, itu pun masih dikritik bahwa pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan otoriter. Otoriter ya apa sih? Buku sekarang Anda lihat di toko buku apa saja yang dulu dilarang, ya termasuk novelnya si Pramudia Anantatur. Dulu saya waktu kuliah di S1 itu membaca novelnya Anantatur itu, Pramudia itu sambil delik-delikan. Memfotokopi itu maunya bisanya malam. Ya, dan ada yang berani fotokopi novelnya Pramudia Anantatur itu. Sekarang novelnya Pramudia Anantatur itu cetak ulang ada di toko-toko. Ya. Ya saya beli semua karena dulu saya ngerewangi fotokopi sampai delik-delikan membaca begitu. Tahu delik-delikan ya, bersembunyi-sembunyi ya.
ya sembunyi-sembunyi, ya tidak terang-terangan. Karena waktu itu salah satu buku yang dilarang dibaca oleh mahasiswa apalagi, karena dianggap pernah ketakutan karena Pramudia itu adalah lekra dan lekra itu underbow-nya PKI, maka kemudian dianggap ini ajaran komunis. Jadi padahal kalau dibaca ya menurut saya ya biasa saja sebenarnya. Ya novel-novelnya Pramudia, Anak Semua Bangsa, terus kemudian apalagi itu ya. Itu novel-novelnya menurut saya sangat menggugah memang. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan metodologi. Ya, jadi orang menulis filsafat juga ada yang menulisnya itu dengan gaya untuk mencari kebenaran ilmu melalui metodologi yang diusulkan. Ya, misalkan yang ditulis oleh Descartes itu sendiri ya, Descartes. Ya, lalu ditulis oleh Karl Popper, ya ya, dan yang lain-lain itu. Ya, jadi metodologi itu nanti yang dijadikan dasar pengetahuan untuk penelitian ya. Jadi cara-cara untuk meneliti itu nanti dikaitkan dengan ini Karl Popper, Descartes, terus kemudian nanti ada Thomas Kuhn, ya, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya cara menulis filsafat juga terkait dengan analisis bahasa, jadi melalui bahasa, ya. Jadi melalui bahasa, ya, linguistik terutama filsafat bahasa, ya, seperti yang dilakukan oleh Wittgenstein, lalu Austin, ya itu yang menggunakan bahasa, penalaran bahasa itu untuk berpikir filsafat. Oke, yang berikutnya ada yang terkait dengan filsafat masa lampau. Ya, jadi menulisnya menggunakan cara-cara apa yang dipikirkan manusia masa lampau yang dulu-dulu. Artinya pendekatannya itu lebih ke historis ini. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ackerman. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan etika dan perilaku manusia. Nah, ini yang ditulis oleh Brodbach, ya, May Brodbach, ya itu bercerita tentang etika dan perilaku manusia. Biasanya itu juga kayak bergaya bertutur, bercerita gitu. Ya. Ini yang dimaksud adalah gaya ya. Jadi orang menulis itu punya gaya, punya kecenderungan itu loh. Memikirkan filsafat bisa melalui sastra, melalui tulisan politik. Sebenarnya bukan politik itu sendiri yang ditulis. Dia sedang menulis filsafat tetapi dikaitkan dengan politik. Ya. Dia sebenarnya menulis filsafat tetapi filsafat lebih kepada metodologi. Ya, artinya memikirkan metodologi secara filosofis. Yang seperti yang dilakukan Popper. Ya, dia menulis filsafat juga sesungguhnya oleh yang dilakukan Wittgenstein, ya, tetapi melalui penalaran linguistik dan seterusnya. Jadi sebenarnya semua itu adalah penulisan filosofis, filsafat. Ya. Tapi dengan gaya yang berbeda-beda, stressingnya berbeda-beda.